Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan kami kelompok 3 kelas 1B Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bengkulu. Kali ini kami bakal ngejelasin tentang filsafat pendidikan. Sebelum masuk ke materi, yuk kenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Senari Angelina Wanti, dan teman saya ada Rizky Winda Syafitri, Nina Triwayuningsi, dan yang terakhir ada Syagita Marwanda. Materi filsafat pendidikan yang akan kami bahas kali ini yaitu yang pertama terdapat pengertian, selanjutnya ciri-ciri, tujuan, manfaat filsafat pendidikan, ruang lingkup filsafat pendidikan, dan metode filsafat pendidikan, dan yang terakhir ada sumbang aliran filsafat terhadap pendidikan. Yuk kita simak penjelasannya. Materi pertama yaitu pengertian dan sistematika filsafat pendidikan. Sebelumnya ada yang udah tahu apa itu filsafat pendidikan? Jadi, filsafat pendidikan dapat diartikan sebagai pemikiran mendalam tentang pendidikan, tidak hanya teori belaka, tetapi juga praktik pendidikan dalam kehidupan sehari-hari. Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani yaitu philos dalam artian cinta dan sophia dalam artian kebijaksanaan. Sehingga filsafat diartikan cinta terhadap kebijaksanaan. Selanjutnya tujuan, aliran, dan penerapan. Tujuan filsafat pendidikan adalah untuk melakukan analisis mendalam, kritis, dan teliti terhadap proses pembelajaran. Filsafat pendidikan juga bisa menjadi sumber inspirasi dalam mewujudkan proses belajar yang ideal. Selain membantu individu memahami prinsip dan nilai dasar pendidikan, melatih pemikiran kritis, membantu pendidik, memperbaiki metode pengajaran, serta mempengaruhi kebijakan pendidikan agar keputusan yang diambil lebih baik. Filsafat pendidikan terbagi ke dalam beberapa aliran seperti filsafat pendidikan Among yang dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Pada penerapan, filsafat pendidikan menjadi landasan berpikir bagi para pendidik dalam merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan relevan dengan kebutuhan peserta didik. Selanjutnya, materi tentang ciri-ciri filsafat pendidikan. Yang pertama ada analitis dan kritis. Selanjutnya ada integratif, normatif, kontekstual, dan dilanjutkan dengan spekulatif, dan yang terakhir ada reflektif. Sangat menarik ya teman-teman. Materi selanjutnya manfaat filsafat pendidikan. Yang pertama yaitu sebagai pemahaman yang mendalam. Selanjutnya sebagai perbaikan praktik pendidikan dan memberikan pengaruh pada kebijakan pendidikan. Yang terakhir yaitu melatih pemikiran kritis. Berikut aliran-aliran filsafat pendidikan. Bisa dipahami ya teman-teman. Selanjutnya metode filsafat pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama metode positivisme, dan yang kedua metode fenomenologis, dan yang terakhir metode kritis. Ketiga metode ini digunakan untuk memahami dan menganalisis fenomena pendidikan dari perspektif filsafat, masing-masing dengan cara yang unik dan spesifik. Sumbang aliran filsafat pendidikan. Aliran-aliran filsafat pendidikan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan teori dan praktik pendidikan. Berikut adalah beberapa contoh sumbang aliran filsafat pendidikan.
Dan berikut adalah kontribusi utama dari beberapa aliran filsafat terhadap pendidikan. Sangat menarik dan mudah dipahami ya teman-teman. Next, kesimpulan dari materi yang telah kita bahas. Jadi, filsafat pendidikan adalah kajian yang mendalam tentang dasar, tujuan, dan metode pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengembangkan kebijakan dan praktik pendidikan. Dengan metode analisis kritis, filsafat ini mengevaluasi pendekatan pendidikan yang relevan. Berbagai aliran filsafat memberikan sumbangan penting membentuk kerangka pendidikan yang beragam namun saling melengkapi. Secara keseluruhan, filsafat pendidikan membantu merumuskan pendidikan yang lebih responsif terhadap perkembangan zaman. Sekian pemaparan materi dari kami tentang filsafat pendidikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.